Jangan terpaku dengan nasib. Kulukis wajah kusamku di kanvas kehidupan bersama nasib dan takdirku tertoreh rapi di singgasana mengikuti jejak langkahku. Ada istilah modifikasi, yang liar dijinakkan, yang sombong dihancurkan, yang congkak diruntuhkan. Aku tak berdaya merubah nasib. Aku pun tidak sanggup merubah takdirku. Karena nasib dan takdirku telah ditentukan oleh Tuhan. Lalu, apakah aku pasrah dengan keadaan? Haruskah menyerah dalam meraih impian? Apakah perjalanan hidupku dihabiskan untuk menjalani takdirku yang diciptakan oleh karma dalam kelahiranku di masa lalu? Tuhan, muluskan langkahku di atas keraguan orang lain. Lancarkan pencarianku dikala mereka menutup jalanku. Kuatkan pendirianku di saat orang lain bimbang mencapai tujuan. Bukalah mata batinku dikala kegelapan dan hawa nafsu menggerogotiku. Bukankah kita tidak cukup lihai berdialog dengan Tuhan? Kita pun tidak begitu cakap mengadu dengan Tuhan. Mari kita uji seberapa pintar pola pikir kita menentukan hidup dan cita-cita kita. Seberapa sering kita mencari yang namanya jati diri. Seberapa banyak kita minta terhadap Tuhan. Dan seberapa merdu dialektika kita terhadap Tuhan. Ketika kita telah mencari tujuan, renungkan kenapa kita mau memulainya. Di saat kita putus asa menggapai impian, pikirkan mengapa kita mencarinya. Jika kita tidak sanggup mengejar cita-cita di masa depan, apakah kita harus menanggung kegagalan? Bukankah masa lalu adalah kenangan, hari ini tantangan, besok merupakan harapan baru untuk memulai kehidupan di masa yang akan datang. Jangan terpaku dengan nasib. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Aji Ningrat di channel Perjalanan Safari Lintas Budaya. Hari ini kita akan lanjut membahas tentang Trisemaya bagian ketiga, yaitu Nagata. Nagata adalah penyesuaian dengan masa yang akan datang. Mestinya kita berterima kasih terhadap masa lalu, karena masa lalu merupakan kenangan terbaik untuk memahami apa yang harus dibenahi, dan masa lalu merupakan sejarah kita dan cerminan kita sebagai tolak ukur membandingkan proses perjalanan hidup kita saat ini dan yang akan datang. Saya harap kehidupan kita di masa yang akan datang lebih baik dengan hari ini. Perjalanan hidup kita di dunia erat kaitannya dengan nasib dan takdir. Apa itu nasib? Nasib itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Ada dua konsep sebenarnya di sini yang saling bertentangan. Yang pertama, konsep takdir Tuhan Abrahamik. Yang kedua, konsep hukum karma dan reinkarnasi Veda. Ini sangat menarik kita bahas. Nanti di sesi yang lain kita akan bahas tentang dua konsep ini, karena ini sangat menarik. Karena
Sebagian kita menganggap nasib telah ditentukan sebelum kita lahir. Ini berlaku sejak kita lahir sampai meninggal. Terkadang membuat kita pasrah. Toh nasib saya sudah diatur, nasib saya sudah ditentukan. Padahal segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini tidak kekal, tidak abadi, bisa berubah selagi kita mau merubahnya. Dan setiap orang berhak menafsirkan pengertian nasib dan takdir sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Nasib itu sebenarnya merupakan kumpulan perbuatan kita sendiri yang disebut dengan karma. Suka duka, susah, senang, itu semua dari tindakan kita sendiri di masa lalu. Kembali ke Nagata, penyesuaian dengan masa yang akan datang. Jadi kita harus move on dari masa lalu. Walau harapan meraih sesuatu itu kadang tidak sebanding dengan impian yang kita harapkan. Sebab kita kadang tidak yakin menggapai kesuksesan di masa depan, apalagi kegagalan masa lalu masih sering menghantui. Tetaplah optimis, karena optimis percaya diri untuk meraih masa depan itu akan terbuka lebar seiring dengan perjalanan sang waktu. Ada 3 konsep untuk meraih masa depan agar cepat terrealisasi. Semoga ini bermanfaat. Yang pertama, kembali ke tujuan awal. Menjalankan kehidupan tanpa komitmen itu akan berada pada zona yang tidak menentu dan cenderung berubah-ubah. Tujuan hidup itu harus terarah, supaya kita tidak bingung dan terlena dengan pencapaian yang telah kita dapat. Komitmen tujuan awal itu sangat menentukan untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Meluruskan tujuan awal itu merupakan modal yang bisa dijadikan patokan agar kita tidak mudah melenceng dari planning awal tanpa keberhasilan yang nyata. Pelan tapi pasti, yang penting terarah, dan harus ada planning jangka pendek, menengah, bahkan jangka panjang. Yang kedua, tanamkan rasa kompetisi. Untuk menentukan tujuan hidup seseorang meraih masa depan, kita harus fokus dan punya rasa kompetisi terhadap orang lain. Karena tolak ukur kita dalam meraih kesuksesan, patokannya adalah kita belajar dari kegagalan diri kita sendiri di masa yang lalu, dan juga belajar dari kegagalan orang lain. Dengan adanya nilai kompetisi dalam diri, kita bisa mengevaluasi sejauh mana kekurangan dan kelebihan kita dibandingkan orang lain, sehingga kita dapat mencari jalan yang pas untuk melangkah meraih impian. Setiap orang punya hak menentukan tujuan hidupnya. Orang lain hanya sebatas membuka jalan untuk kita, bukan penentu masa depan kita. Cita-cita dan harapan akan tercapai dengan kerja keras, tekun, optimis, dan selalu berdoa. Bercerminlah pada diri sendiri agar kita bisa berkembang di masa yang akan datang. Yang ketiga, tetap stay humble.
Orang sukses sejati itu pasti tidak akan lupa proses yang telah dilakukan sampai ia sukses. Jangan terlena dengan apa yang kita dapat dan kita raih. Bantulah orang lain yang membutuhkan bimbingan. Jangan egois. Tetap stay humble dan rendah hati. Ini akan mendongkrak kesuksesan kita meraih masa depan. Sebab di balik kesuksesan kita itu ada hak orang lain untuk berbagi. Disinilah titik klimaks menentukan tindakan apakah diri kita termasuk yang dermawan dalam membagi tip kesuksesan kita, sehingga orang lain bisa sukses sama seperti kita. Kembali lagi ke Nagata. Setiap orang pasti mengimpikan kesuksesan di masa yang akan datang, karena sukses adalah mimpi dan langkah yang selalu dinanti untuk meraih impian melalui perencanaan yang matang. Segala unsur yang ada di dunia ini erat kaitannya dengan kehendak Tuhan. Jadi harus sejalan. Yang menentukan nasib dan takdir kita bukan orang lain. Tuhan adalah penentu mutlak masa depan kita. Manusia cuma berencana, berusaha agar tidak salah jalan. Target mencapai kesuksesan harus sesuai rencana agar mudah meraih impian. Kita belajar dari kekurangan dan kelebihan kita supaya apa yang kita dapat pada hari ini bisa berkembang dan bisa menjadi lebih sukses di masa yang akan datang. Itulah Nagata. Semoga channel ini berguna untuk kita semua. Akhir kata, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Salam damai dari Pegunungan Tengah, Papua.